Bab 1551. Paviliun Obat Iblis turun. Sementara itu, di sisi lain Gunung Tubai, Kota Feng. Saat itu, keluarga Gong diliputi suasana tegang. Semua orang dengan penuh harap mengamati gerbang di luar. Sepertinya mereka sedang menunggu kedatangan seseorang yang sangat penting. Tak lama kemudian, tiba-tiba, aura yang kuat menyelimuti seluruh keluarga Gong. Semua orang merasakan beban di hati mereka. Sesosok figur muncul seketika di atas langit keluarga Gong. Melihat sosok itu, kepala keluarga Gong, Gong Xuan, tak kuasa menahan rasa gembira yang terpancar dari matanya. Dia langsung berbicara dengan penuh hormat. Kepala keluarga Gong, Gong Xuan, menyambut tetua ketujuh dari Paviliun Obat Iblis. Orang yang berada di udara itu memang tetua ketujuh dari Paviliun Obat Iblis. Keluarga Gong selalu didukung oleh Paviliun Obat Iblis. Di masa lalu, Paviliun Obat Iblis adalah sekte tersembunyi dan tidak dapat dengan mudah melakukan intervensi secara luas di dunia fana. Jadi meskipun keluarga Gong mengalami pertumbuhan yang cukup baik, kekuatan mereka yang terbatas berarti pengaruh mereka hanya dapat mencapai sekitar Gunung Tubai. Meskipun begitu, mereka harus terus bersaing dengan keluarga Gu dan keluarga Zhang. Kini, dengan hadirnya Paviliun Obat Iblis, itu berarti keluarga Gong juga akan memiliki peluang besar untuk berkembang. Saat ini, Gong Xuan sedang menyambut tetua ketujuh dari Paviliun Obat Iblis. Setelah kembali dari kekalahan di keluarga Zhang, Gong Xuan segera menghubungi Paviliun Obat Iblis, meminta mereka untuk mengirim para ahli untuk menghadapi keluarga Zhang. Melihat kedatangan tetua ketujuh, Gong Xuan sangat gembira. Tetua ketujuh dari Paviliun Obat Iblis memiliki penampilan seorang pria parubaya berusia 40-an. Meskipun ia tampak muda, usia sebenarnya melebihi 500 tahun. Aura yang menakutkan dan mencekam secara alami terpancar darinya. Tetua ketujuh berbicara tanpa ekspresi. Gong Xuan, mengapa kau memanggilku ke sini begitu mendesak? Gong Xuan segera memasang ekspresi sedih dan berkata, Tetua ketujuh, keluarga Gongku sedang menghadapi bahaya kepunahan. Kali ini, aku telah mengundang tetua ketujuh untuk membantu keluarga Gongku melewati krisis ini. Tetua ketujuh mengerutkan kening. Lagi pula, keluarga Gong adalah kekuatan duniawi yang didukung oleh Paviliun Obat Iblis miliknya, dan paviliun itu tidak bisa hanya menonton keluarga Gong binasa. Dia berkata dengan dingin, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Gong Xuan segera menceritakan situasi terkait harta karun rahasia langit darah dan keluarga Zhang, dengan memperindah cerita tersebut secara berlebihan. Sepanjang narasi, Gong Xuan sengaja melebih-lebihkan harta karun rahasia langit darah, memuji keluarga Zhang setinggi langit, dan menggambarkan keluarga Gong sebagai keluarga yang sangat lemah, di ambang kehancuran. Semua ini dilakukan untuk membuat tetua ketujuh mengambil tindakan terhadap keluarga Zhang. Namun, Gong Xuan tidak menyangka bahwa begitu dia selesai berbicara, tetua ketujuh memancarkan niat membunuh yang dingin. Zhou Yu, apakah anak laki-laki itu sekarang bersama keluarga Zhang? Gong Xuan berencana untuk membahas Zhou Yu nanti. Tanpa diduga, setelah mendengar cerita itu, tetua ketujuh langsung memusatkan perhatian pada Zhou Yu, dan tampak sangat marah. Hati Gong Xuan bergejolak, dan dia segera berkata, anak laki-laki bernama Zhou Yu itu sekarang bersama keluarga Zhang. Selain itu, Tuan Muda Yao Mo Sang juga ditahan di keluarga Zhang. Kami bermaksud menyelamatkannya, tetapi sayangnya, kekuatan kami terlalu lemah, tidak sebanding dengan keluarga Zhang, dan kami tidak tahu apakah Tuan Muda Yao sekarang aman. Gong Xuan berkata dengan wajah penuh penyesalan dan kemarahan. Tetua ketujuh sudah menyimpan niat membunuh yang kuat terhadap Zhou Yu, dan dengan tambahan yang diberikan oleh Gong Xuan, niatnya untuk membunuh menjadi semakin nyata. Zhou Yu ini benar-benar tidak menyadari kematiannya sendiri. Baiklah, karena Paviliun Obat Iblis saya telah memasuki dunia, wajar jika hal itu menimbulkan kehebohan. Menggunakan sosok yang disebut sebagai jenius pertama di dunia fana sebagai titik awal bukanlah pilihan yang buruk. Segera setelah itu, tetua ketujuh menjentikkan tangannya dan berkata, kita akan pergi ke keluarga Zhang sekarang. Setelah mendengar itu, Gong Xuan sangat gembira. Dia langsung menjawab dengan hormat. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memimpin sekelompok ahli keluarga Gong langsung ke keluarga Zhang. Kota Hitam, keluarga Zhang. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Zhang Tingfang, Zhou Yu langsung pergi ke ruang bawah tanah. Dia bermaksud untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersebut. Saat Yao Mo Sang melihat Zhou Yu tiba, wajahnya langsung berubah. Meskipun ekspresi Zhou Yu tampak acuh tak acuh, sejak Zhou Yu memasuki ruang bawah tanah, Yao Mo Sang merasakan gelombang niat membunuh. Zhou Yu datang ke sini untuk membunuhnya. Menyadari hal ini, Yao Mo Sang langsung merasa gugup. Zhou Yu, apa yang kau rencanakan? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Apalagi yang kau inginkan dariku? Yao Mo Sang berteriak kaget dan marah. Zhou Yu mendengarnya dan berkata dengan tenang. Lalu kenapa kalau kau sudah memberitahuku? Apakah aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan membebaskanmu hanya karena kau menyuruhku?
Wajah Yao Mosang berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia memasang ekspresi memohon. Zhou Yu, asalkan kau membiarkanku pergi, aku bisa menyetujui syarat apapun. Paviliun obat iblisku memiliki banyak obat spiritual langka, serta berbagai obat pil yang meningkatkan kultivasi dan terobosan alam, semuanya dapat kuberikan kepadamu. Biarkan aku pergi. Zhou Yu sama sekali tidak terpengaruh. Dia berkata dengan tenang. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Baiklah, saya akan mempersilakan Anda pergi sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu mengangkat tangannya dan menyerang ke arah kepala Yao Mosang. Namun, tepat ketika Zhou Yu hendak melakukan aksinya, tiba-tiba, aura menakutkan muncul di atas keluarga Zhang. Dan dengan sikap yang sangat merajalela dan mendominasi, hal itu menyebar ke seluruh keluarga Zhang. Di saat keputusasaannya, merasakan aura ini, Yao Mosang segera berpegangan padanya seperti tali penyelamat. Dialah tetua ketujuh. Dia adalah tetua ketujuh dari paviliun obat iblisku. Dia datang untuk menyelamatkanku. Zhou Yu, berani-beraninya kau menyentuhku. Kau sudah tamat. Wajah Yao Mosang berubah menjadi seringai mengerikan saat dia menatap Zhou Yu. Saat itu, tidak ada lagi jejak rasa takut dalam dirinya. Bab 1552. Bahaya pemusnahan. Tetua ketujuh paviliun obat iblis. Zhou Yu terdiam sejenak, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka tetua ketujuh akan tiba secepat ini. Mungkinkah paviliun obat iblis telah muncul ke dunia luar? Tindakan ini terlalu cepat. Sebelumnya, Yao Mosang telah memanggil proyeksi tetua ketujuh ini, jadi Zhou Yu sudah sedikit menyadari kekuatannya. Orang ini, meskipun dikenal sebagai ahli alam leluhur, tidak memiliki manik dao hukum surgawi. Oleh karena itu, dia hanya berada di alam leluhur palsu. Alam leluhur palsu, meskipun lebih kuat daripada Kaisar Iblis Jurang Hitam dan Jiansu yang terluka parah, tidaklah begitu tangguh. Baik Kaisar Iblis Jurang Hitam maupun Jiansu telah dikalahkan oleh Zhou Yu, mengapa dia takut pada leluhur palsu? Memikirkan hal ini, wajah Zhou Yu tiba-tiba kembali tenang. Dia menatap Yao Mosang. Apakah kau pikir karena dia telah datang, aku tidak akan berani membunuhmu? Wajah Yao Mosang menegang, dan senyumnya langsung membeku. Matanya menunjukkan sedikit kepanikan. Zhou Yu, apakah kau gila? Kamu mau melakukan apa? Aku peringatkan kamu, jangan bertindak gegabah. Jika kau membebaskanku sekarang, aku berjanji akan memohon kepada tetua ketujuh agar tidak bertindak melawanmu. Bagaimana menurutmu? Zhou Yu menjawab dengan senyum tipis. Tidak perlu. Bahkan tanpa permohonanmu, dia tidak bisa menyentuhku. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah itu, Zhou Yu menamparkan tangannya. Yao Mosang segera menjerit ketakutan, tetapi sesaat kemudian, suara itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya langsung hancur terkena tamparan Zhou Yu. Tubuhnya terkulai lemas ke tanah. Seketika itu, Zhou Yu menjentikkan jarinya, dan api neter melesat keluar, mengubah tubuh Yao Mosang menjadi abu. Kemudian, Zhou Yu melangkah keluar dari penjara bawah tanah. Pada saat yang sama, begitu momentum dari tetua ketujuh paviliun obat iblis menghantam keluarga Zhang, seluruh keluarga Zhang diliputi kepanikan. Kepala keluarga, Zhang Tingfang, bersama beberapa tetua, segera bergegas keluar. Ketika mereka melihat sosok menakutkan di atas keluarga Zhang, semua orang merasakan firasat buruk akan datang. Meskipun Zhang Tingfang tidak mengenali sosok menakutkan itu, dia mengenali Gong Xuan dan orang-orang lain di belakang orang tersebut. Dalam sekejap, dia menebak identitas sosok mengerikan itu. Pada saat itu, Zhang Tingfang menyadari bahwa malapetaka bagi keluarga Zhang telah tiba. Dia berusaha menenangkan dirinya dan menatap adik laki-lakinya, Zhang Tingyu, dalam diam. Zhang Tingyu langsung memahami maksud kakaknya. Skenario semacam ini sudah direncanakan sebelumnya. Jika bahaya datang, Zhang Tingyu akan membawa Zhang Qin dan pergi. Semua orang di keluarga Zhang bisa dikorbankan untuk melindungi Zhang Qin, harapan terakhir keluarga Zhang. Barusan, tatapan Zhang Tingfang menyampaikan makna ini. Pada saat itu, hati Zhang Tingyu bergetar, dan matanya langsung memerah. Namun, ia menekan kesedihan di hatinya, meraih tangan Zhang Qin, dan berkata dengan suara rendah. "Qiner, cepat ikut aku." Mendengar itu, Zhang Qin awalnya terkejut, lalu memperhatikan kemerahan di mata pamannya. Dengan indera yang tajam, dia segera menyadari apa yang ingin dilakukan pamannya. Namun Zhang Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman, aku tidak mau pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkan anggota klanku." Zhang Tingyu merasa cemas dan berkata dengan marah, "Qiner, ini bukan waktunya untuk ini. Ini semua adalah niat ayahmu. Jangan mengecewakannya. Cepat pergi." Tatapannya langsung tertuju pada Zhang Qin. Lalu, Gong Xuan mencibir dengan dingin. "Berniat pergi. Mulai hari ini, tak seorang pun dari keluarga Zhang boleh pergi." Mendengar itu, wajah Zhang Tingfang langsung berubah muram.
Dia tidak menyangka Gong Xuan begitu licik dan bisa mengetahui rencana jahatnya hanya dengan sekali lihat. Mungkinkah hari ini memang merupakan hari kehancuran keluarga Zhang? Begitu Gong Xuan selesai berbicara, dia dengan hormat menyapa sesepuh ketujuh. Tetua ketujuh, tolong pastikan Zhang Qin tidak pergi. Dia telah muncul dari harta karun rahasia langit darah dan pasti menyimpan rahasia. Setelah mendengar itu, tetua ketujuh pavilion obat iblis mengangguk acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita mulai dari dia. Begitu sesepuh ketujuh selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Zhang Qin melalui udara. Melihat ini, ekspresi wajah Zhang Tingfang berubah drastis. Dia tidak lagi mampu menjaga ketenangannya. Meskipun dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan tetua ketujuh, dia tetap meraung marah dan melompat ke udara, mencoba menghentikannya. Namun, sesepuh ketujuh hanya mendengus dingin. Disertai aura menakutkan yang langsung turun. Engah. Zhang Tingfang bahkan tidak bisa membela diri dan langsung dihantam jatuh, memuntahkan darah dan terlempar ke belakang oleh serangan mendadak dari kehampaan. Mata Zhang Qin langsung memerah. Dia terbang ke atas, berusaha menyelamatkan Zhang Tingfang. Namun pada saat itu, dia merasakan tekanan luar biasa yang menjebaknya. Tubuhnya, yang tak terkendali, terbang menuju tetua ketujuh pavilion obat iblis. Zhang Qin berjuang dengan segenap kekuatannya. Namun, semua itu sia-sia. Namun, saat ini, sinar pedang yang menakutkan langsung menembus udara. Berdengung. Sesaat kemudian, Zhang Qin merasakan tekanan mengerikan yang menjebaknya tiba-tiba menghilang. Zhang Qin terkejut dan langsung teringat sesuatu, dia mendongak. Benar saja, sesosok muncul. Itu adalah Zhou Yu. Melihat Zhou Yu muncul, Gong Xuan segera berteriak. Itu dia. Tetua ketujuh, dialah orangnya. Dia Zhou Yu. Pada saat itu, tatapan tetua ketujuh memancarkan niat membunuh. Seketika itu juga, aura yang kuat terpancar dari dirinya, langsung mengarah ke Zhou Yu. Zhou Yu, terakhir kali, kau berani menghancurkan proyeksi kehendakku, sekarang, aku hadir secara langsung. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Bab 1553. Bentrokan gemuruh. Tetua ketujuh pavilion obat iblis ini, jelas sekali dia datang untuknya, jadi mengapa Zhou Yu bersikap sopan? Dia mencibir dan berkata dengan tenang. Hanya sekadar proyeksi kehendak, biarlah itu dihancurkan. Seandainya kau punya akal sehat, seharusnya kau tetap berada di kandangmu dengan patuh, dengan begitu, setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawamu. Sayang sekali, kamu tidak memiliki kepekaan itu. Setelah mendengar kata-kata itu, niat membunuh terpancar dari mata tetua ketujuh dari pavilion obat iblis. Nak, lelaki tua ini melihat bakatmu dan awalnya berencana membawamu ke pavilion pengobatan iblis kami, tapi sekarang tampaknya, kau bertekad untuk mencari kematian. Kalau begitu, orang tua ini akan mengabulkan keinginanmu. Sambil berkata demikian, tetua ketujuh dari pavilion obat iblis mendengus dingin, lalu melangkah maju. Dalam sekejap, aura mengerikan menekan Zhou Yu. Melihat situasi tersebut, Zhou Yu sama sekali tidak panik. Dia langsung menyalurkan ki dan kekuatan darah dari alam peleburan darah puncak untuk melawan. Aura tetua ketujuh, yang bagaikan gelombang laut yang mengamuk, terus menerjang ke arah Zhou Yu. Namun, Zhou Yu berdiri di sana tanpa bergeming, seperti kekuatan penstabil di tengah kekacauan. Aura menakutkan dari tetua ketujuh pavilion obat iblis, secara mengejutkan, sama sekali tidak mampu memengaruhi Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, wajah tetua ketujuh menjadi gelap, merasa seolah kegagalannya untuk menekan Zhou Yu barusan telah mempermalukannya. Saat itu, dia tertawa dengan marah. Pantas saja kau begitu sombong, kau memang punya beberapa keahlian. Tetapi jika Anda berpikir ini memberi Anda hak untuk bersikap arogan di depan orang tua ini, maka Anda sangat keliru. Begitu kata-katanya selesai, tetua ketujuh mengangkat telapak tangannya dan langsung menyerang Zhou Yu. Pada saat penyerangan, ki sejati yang menakutkan, yang membawa kehendak seni bela diri yang kuat, langsung melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Belum lagi suara gemuruh yang meletus di antara setiap pukulan telapak tangan sudah cukup untuk membuat orang takjub. Melihat telapak tangan itu, mata Zhou Yu juga berbinar dengan sedikit rasa terkejut. Kekuatan guntur. Di luar dugaan, tetua ketujuh ini juga mengetahui teknik petir, mampu memanfaatkan kekuatan petir. Saat Zhou Yu terkejut, hanya teriakan dingin yang terdengar dari tetua ketujuh. Cahaya petir telapak tangan. Teriakan dingin ini menyertainya. Telapak tangan tetua ketujuh menghantam dengan keras. Seketika itu juga, suara gemuruh yang dahsyat pun terdengar. Tak dapat dipungkiri, seorang pakar alam leluhur memang benar-benar seorang pakar alam leluhur. Sekalipun sesepuh ketujuh ini adalah leluhur palsu, kekuatan telapak tangannya jauh melebihi apa yang dapat ditahan oleh seniman bela diri alam kaisar biasa. Di tengah gemuruh petir, telapak tangan itu langsung menghantam Zhou Yu. Namun, wajah Zhou Yu menunjukkan seringai. Sesaat kemudian, semburan cahaya petir muncul dari tubuh Zhou Yu.
Setelah itu, Zhou Yu berteriak dengan dingin. Tinju langit yang membelah guntur dahsyat. Dengan teriakan dingin ini, kekuatan petir yang mengerikan menghancurkan telapak tangan tetua ketujuh dan menembus kehampaan, langsung menghantam tetua tersebut. Melihat pemandangan ini, ekspresi kemarahan dan kekecewaan terpancar di mata tetua ketujuh. Jurus telapak tangan petir awan ini adalah salah satu keahlian uniknya. Dia telah melatih keterampilan telapak tangan ini hingga mencapai tingkat kemahiran yang sangat tinggi. Begitu sebuah pohon palem dipukul, hal itu disertai dengan angin dan guntur. Menekankan bahwa setiap teknik kultivasi yang mampu mengembangkan kekuatan petir sudah pasti merupakan teknik kelas atas. Dan pada saat ini, telapak tangan tetua ketujuh, dengan suara guntur yang menakutkan, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Namun, dia tidak pernah menyangka, Zhou Yu juga memahami kekuatan petir, dan dengan pukulan itu, kekuatan petir yang mengerikan dapat merobek kehampaan. Dibandingkan dengan pukulan Zhou Yu, telapak tangannya hanya membangkitkan kekuatan petir tingkat rendah disertai suara angin dan guntur, yang seperti kurcaci jika dibandingkan. Mereka hanya berada pada level yang berbeda. Wajah tetua ketujuh berubah sangat jelek, dia merasa seperti badut yang mengacungkan pedang besar di hadapan seorang guru sejati. Dan pada saat tetua ketujuh itu terkejut dan marah, pukulan Zhou Yu sudah mengarah ke dadanya. Tetua ketujuh berteriak dengan marah. Kemudian, dia sekali lagi memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini, meskipun tanpa kekuatan angin dan petir, jauh lebih dahsyat daripada telapak tangan petir awan sebelumnya. Pukulan Zhou Yu langsung hancur olehnya. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, tetua ketujuh ini adalah seorang ahli alam leluhur, bagaimana mungkin dia terluka parah hanya dengan satu pukulan dari Zhou Yu. Melihat serangannya diblokir, Zhou Yu hampir tidak berhenti. Ia sudah lama berpikir bahwa untuk menghadapi tetua ketujuh ini, ia harus menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Saat ini, kekuatan terkuatnya adalah kekuatan tubuh tingkat puncak alam peleburan darah. Oleh karena itu, hanya dengan terlibat dalam pertarungan jarak dekat, berhadapan langsung, ia dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Dengan demikian, Zhou Yu langsung memanfaatkan kekuatan petir dan menggunakan jurus gunung dan sungai untuk seketika muncul di depan tetua ketujuh, mengarahkan pukulan dahsyat ke wajahnya. Tetua ketujuh sangat marah dengan gaya bertarung Zhou Yu yang berani dan jarak dekat. Dia langsung mendengus dingin dan menantangnya. Keduanya langsung terlibat dalam perkelahian sengit. Di bawah, Zhang Tingfang dan yang lainnya mengamati Zhou Yu yang dengan sengit bertarung dengan pakar alam leluhur dari tetua ketujuh pavilion obat iblis. Karena tegang, mereka sampai lupa bernapas. Lagi pula, dia adalah seorang pakar alam leluhur. Sebagai kepala keluarga Zhang Tingfang bangga dengan berbagai tantangan yang telah dihadapinya. Namun pemandangan di hadapannya ini, dengan Zhou Yu muda yang baru saja mencapai alam kaisar, bertarung melawan seorang ahli alam leluhur, belum pernah ia saksikan sebelumnya. Dia sangat berharap Zhou Yu dapat melakukan keajaiban dan membunuh tetua ketujuh, tetapi pada saat yang sama, dia memahami dengan baik bahwa jika Zhou Yu dikalahkan, itu akan menjadi akhir bagi keluarga Zhangnya. Memikirkan hal itu, Zhang Tingfang segera menoleh ke arah putrinya, Zhang Qin. "Qiner, cepat, selagi para ahli dari pavilion obat iblis sedang ditahan, kau harus pergi. Pergilah sejauh mungkin. Jika tidak, akan segera terlambat untuk pergi." Bab 1554. Melahap ruang. Namun, setelah mendengar hal itu, Zhang Qin tidak panik. Dia berkata kepada ayahnya, Zhang Tingfang, "Ayah, jangan khawatir, Zhou Yu pasti akan menang. Bukannya dia belum pernah mengalahkan ahli alam leluhur sebelumnya, dan lagi pula, kedua orang itu jauh lebih terkenal daripada tetua ketujuh ini. Tonton saja dengan tenang. Zhou Yu pasti akan menang." Zhang Tingfang tidak setuju. Ini bukan lelucon. Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Zhang. Zhang Tingfang ingin membujuk putrinya, tetapi Zhang Qin sangat teguh pendiriannya. "Ayah, aku percaya pada Zhou Yu. Dia tidak akan kalah." Zhang Tingfang mengenal putrinya dengan sangat baik. Zhang Qin pada dasarnya keras kepala, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Zhang Tingfang hanya bisa menatap Yun Feifei dan Jiang Xiu tanpa daya. "Nona Yun, teman muda Jiang, kalian sebaiknya segera pergi. Sekarang tempat ini sangat tidak aman. Keluarga Gong datang dengan persiapan matang kali ini. Aku khawatir aku tidak akan bisa merawatmu nanti." Namun, Yun Feifei dan Jiang Xiu keduanya menolak secara bersamaan. "Paman Zhang, jangan khawatir, Zhou Yu tidak akan kalah. Kita semua percaya padanya." Secara tak terduga, keduanya memiliki pemikiran yang sama dengan putrinya. Dengan demikian, Zhang Tingfang merasa sangat tidak berdaya. Apa yang terjadi pada generasi muda saat ini? Mengapa semua orang begitu keras kepala? Saat Zhang Tingfang sedang merenung, Zhou Yu dan tetua ketujuh telah bertarung selama beberapa ronde. Tetua ketujuh dari pavilion obat iblis, pada saat ini, telah sepenuhnya melepaskan kekuatan alam leluhur.
Di bawah kekuatan alam leluhur yang menakutkan itu, Zhou Yu bagaikan perahu kecil di tengah badai, benar-benar kalah dalam hal momentum. Namun, sekuat apapun momentumnya, itu tidak menentukan kemenangan atau kekalahan. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada siapa yang memiliki daya bunuh lebih besar. Dalam hal ini, Zhou Yu jelas tidak jauh lebih rendah dari seorang ahli alam leluhur, atau lebih tepatnya, tidak jauh lebih rendah dari seorang ahli alam leluhur palsu. Ledakan. Saat mereka berbicara, kedua pasukan itu kembali bentrok dengan hebat. Gelombang kejut dahsyat itu menghancurkan ruang di sekitarnya. Zhou Yu dan tetua ketujuh dari paviliun obat iblis masing-masing mundur. Wajah tetua ketujuh tampak muram, dengan kilatan dingin di matanya. Di luar dugaan, setelah belasan ronde, dia belum berhasil mengalahkan Zhou Yu. Kekuatan Zhou Yu jauh melebihi ekspektasinya. Tetua ketujuh menatap Zhou Yu dengan dingin. Nak, kalau aku tidak salah, kekuatan petirmu berasal dari teknik kuno. Sayangnya, penggunaan kekuatan petirmu masih dangkal. Jika kau bersedia menyerahkannya, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Mendengar itu, Zhou Yu mencibir. Tidakkah menurutmu kata-katamu sekarang terdengar menggelikan? Seolah-olah kau bisa mengalahkanku. Mata tetua ketujuh berbinar mengejek saat mendengar ini. Nak, tadi aku hanya bercanda denganmu. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa cara seorang ahli alam leluhur berhenti sampai di sini, kan? Baiklah kalau begitu, sepertinya setelah lebih dari 10 ronde bertarung denganku, kepercayaan dirimu telah meningkat. Izinkan saya menunjukkan mengapa seorang pakar alam leluhur disebut pakar alam leluhur. Setelah itu, tubuh tetua ketujuh bergetar. Sesaat kemudian, fluktuasi kehampaan yang mengerikan terpancar dari dirinya. Segera setelah itu, dengan lambaian tangannya, 3 celah ruang muncul di samping Zhou Yu. Melihat ini, wajah Zhou Yu berubah, dan dia segera mengaktifkan sepenuhnya kekuatan tubuh alam peleburan darah. Kemudian, dia langsung ditelan oleh celah ruang angkasa yang mengerikan itu. Melihat pemandangan ini, Zhang Tingfang dan yang lainnya yang menyaksikan dari bawah semuanya menjadi pucat pasi. Inilah cara paling ampuh dari seorang pakar alam leluhur, yaitu merobek kehampaan dalam jarak tertentu. Ini adalah sesuatu yang hampir setiap pakar alam leluhur dapat lakukan. Selain itu, para pakar alam leluhur yang lebih kuat tidak hanya dapat merobek kehampaan tetapi juga mengendalikan celah ruang angkasa sampai batas tertentu. Sebelumnya, Kaisar Iblis Jurang Hitam dan Jiansu, yang ditemui Zhou Yu di harta karun rahasia langit darah, terluka parah, dan mereka hanya mampu merobek ruang dengan susah payah, tidak dapat mengendalikan celah ruang. Tetua ketujuh dari paviliun obat iblis di hadapan mereka jelas lebih kuat dari mereka. Sebelumnya, kemampuannya mengendalikan celah ruang angkasa untuk menelan Zhou Yu adalah bukti terbaik. Secara umum, mereka yang berada di bawah alam leluhur tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup karena ditelan oleh celah ruang angkasa. Karena di dalam celah ruang angkasa terdapat kekuatan spasial yang sangat menakutkan. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi beberapa seniman bela diri alam kaisar untuk memiliki teknik rahasia penyelamat hidup, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam waktu singkat. Namun, apapun teknik rahasianya, mustahil untuk bertahan lama di dalam celah ruang angkasa. Seseorang harus melarikan diri dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, Zhou Yu adalah jenius terbaik dari generasi muda, jadi Zhang Tingfang dan yang lainnya percaya bahwa Zhou Yu pasti memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya, jadi sekarang tergantung pada apakah Zhou Yu dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Jika dia berhasil melarikan diri, maka bagus, tetapi jika tidak, maka Zhang Tingfang dan yang lainnya tidak berani berpikir lebih jauh. Di sisi lain, Yun Feifei hampir pingsan, kehilangan kesadaran di depan matanya. Untungnya, Jiang Xiu berhasil menangkapnya tepat waktu. Saudari, jangan khawatir, percayalah pada Zhou Yu. Jiang Xiu segera menghiburnya. Dia pasti akan melarikan diri. Mendengar ini, Yun Feifei mengangguk dengan enggan, lalu menatap intently ke tempat Zhou Yu menghilang. Dia terus menggumamkan doa-doa. Ya, Zhou Yu pasti akan melarikan diri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.